Karena itu bagian kami Tuhan, menyambut hadirat-Mu di tempat ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau sungguh-sungguh, dan kami sanjung, kami sembah, kami tinggikan nama Engkau. Sungguh-sungguh yang kami layani adalah Engkau Tuhan. Karena itu Bapa kami, Allah Roh Kudus kuasa kami, layakkan kami, untuk boleh melayani Engkau Allah yang Maha Tinggi. Sebelum kami melanjutkan pelayanan kami di hadapan-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Layakkan kami Allah Kudus, urapi kami pribadi atas pribadi, sehingga benar-benar yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan dalam hati kami boleh melekat kepada-Mu dan mempercayakan kami. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pertolongan penyertaan-Mu, Kau tuntun langkah mereka sampai ke tempat ini dan tidak boleh suara apapun. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita, bersorak-sorai, memuji nama-Mu, mengucap syukur, berterima kasih, dan membanggakan Engkau, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berikan seluruh hidup kami sepanjang saat ini, dari awal pertengahan dan akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali.
Salah satu-satunya pemilik yang luar biasa. Hidup kami milik Tuhan, hati kami milik Tuhan, seluruhnya milik Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, yang mengurapi kami dan menolong kami. Tidak cukup kami hanya memuji menyembah. Kami mau lebih lagi, mau lebih lagi Tuhan. Menyembah, menyenangkan hati. Biar hati kami keluar dengan ucapan syukur dan terima kasih. Terpuji nama.
Semua yang siap mengucap syukur berterima kasih bersorak-sorai bagi nama Allah kita. Kita katakan amin. Kasih tangan kiri kanan, katakan sekali lagi. Hati kita meluap dengan ucapan syukur. Haleluya. Hari ini, siapa yang berpengharapan hari ini punya Allah yang hidup. Mari kita pujikan dengan semangat sukacita, tepuk tangan sorak-sorai. Amin. Mari katakan Dia hidup. Katakan lagi.
dahsyat ajaib. Dia menyembuhkan. Bahkan dia sudah mati buat kita, amin. Tapi dia hidup. Masih ingin memuji nama Tuhan? Mari kita besarkan nama Tuhan. Bahaya yang layak. Beri waktu untuk kami silakan duduk. Dipersilakan duduk. Iya. Mungkin saya beri waktu, ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini, atau mungkin sudah terjadi 1 bulan yang lalu atau tahun yang lalu yang belum sempat disaksikan. Mari kami beri kesempatan. Mungkin anak muda dari Johor, mari silakan. Anak Johor ya, silakan. Ya. Shalom. Selamat pagi para hamba Tuhan di sini, Bapak dan Ibu Gembala, dan juga para jemaat Tuhan. Perkenalkan, nama saya George Jarangga. Saya mahasiswa Psikologi Teologi Tabernakel Indonesia di Jalan Johor nomor 7. Saya adalah mahasiswa dari Bapak Heni,
tetap boleh di sini dan saya diizinkan untuk praktek weekend di sini dan saya akan weekendnya kurang lebih selama 1 tahun kedepannya di sini. Dan itulah perkenalan saya juga. Saya ingin bersaksi juga bagaimana Tuhan memanggil saya untuk masuk menuju Tuhan. Pada tahun 2015 saya mengalami kecelakaan dan pada saat itu saya dikunci teman. Kami disenggol dari belakang, jadi jatuh. Kebetulan saya pada saat itu tidak pakai helm, jadi berbeda oleh kepala saya bekas jahitan. Saya jatuh dari kepala, batok saya kepala retak. Dan diprediksi oleh dokter, orang yang praktik saat itu menyaksikan sudah pasti tidak bisa selamat. Tapi Tuhan melakukan sebuah mukjizat yang luar biasa lewat hamba-hamba Tuhan yang pada saat itu hadir. Mereka mendoakan saya, terus mendoakan, termasuk bapak ibu saya mendoakan. Dan puji Tuhan, kalau pada saat ini saya ada di sini, ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya yakin bukan karena kebetulan saya ada di tempat ini untuk mengikuti ibadah bersama-sama di sini. Semua karena kasih anugerah Tuhan yang berlaku di dalam setiap hidup kita semua. Mungkin itu saja saksian dari saya dan saya kembali lagi. Ya, saya minta maaf. Sebetulnya harus memperkenalkan itu saya. Tapi tidak tanya Jos mau bersaksi dulu aja. Ya, puji Tuhan. Kita kedatangan tamu calon hamba Tuhan dari Papua ya. Dari Papua khusus spesial dikirim dari sini. Walaupun sekolahnya di tetangga sebelah di Perak, di gereja di sekolah setia atau dari gereja Pantai Kota atau setidaknya nanti kita bisa bekerja sama melalui pelayanan ini. Di tempat ini Jos nanti akan coba, kita akan bicarakan apakah bisa bantu di sekolah minggu atau sambil membentuk ibadah kaum muda ya juga. Kita sambil doa sharing. Jadi nanti kita bisa bersama-sama dengan tim yang lain di sini ya. Jadi oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang Jos ya. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi lagi, silakan. Isi mau saksi. Atau dulu yang saksi. Ya, puji nama Tuhan. Itulah kalau kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang memang benar yang benar. Dia selalu menolong. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau tadi saudara Jos diberi tanda mata ya oleh Tuhan ya, kepala ini tadi ya, saya kira itu model potongan rambut. Ternyata itu tanda mata dari Tuhan untuk selalu ingat betapa Tuhan itu luar biasa. Amin. Seperti saya ini, Tuhan izinkan ini sudah 1 minggu. Tuhan sudah 1 minggu loh. Kan saya kok masih cakap-cakap. Tapi saya tetap mengucap syukur, saya tetap percaya. Sambil setiap hari kalau terasa cakap-cakap saya elus-elus gini sambil saya katakan, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan. Jadi seperti itu. Dan memang benar Tuhan itu Tuhan yang baik. Sehingga sampai hari ini saya masih bisa berjalan. Meskipun ya tanda mata ini tetap tanda mata, Tuhan ingatkan. Tapi saya mengucap syukur, saya bersuka cita. Dari Bapak Ibu, karena saya kita ajak lagi Bapak Ibu Saudara untuk selalu mengingat segala kebaikan Tuhan.
sekecil apapun, karena Tuhan kita Tuhan yang teliti. Sekecil apapun ada dalam perhatiannya. Jadi luar biasa Tuhan itu. Mari sama-sama kita pujikan untuk selalu mengingat saudara kebaikan Tuhan. Amin. Sebelum anak sekolah minggu nanti dipersiapkan. Anak sekolah minggu juga memuji Tuhan ya. Ya. Lalu kulihat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah tinggalkanku. Selalu kuingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, maju ke depan. Mari kita angkat kita berdoa. Kami bersyukur karena kemurahan Dia. Dan Dialah pada pagi hari ini Kau melihat anak-anak kami yang berdiri di depan. Biarlah kebaikan, kuasa, kasih Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka boleh jadi anak-anak generasi yang akan datang, jadi Daniel masa depan yang akan Kau pakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka menjadi kebanggaan ya Tuhan. Mereka kebanggaan dari orang tua mereka, dimanapun mereka berada. Mereka benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan melalui kesaksian itu mereka boleh menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka. Bila kasih setiamu Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga melalui apa yang Kau kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan persiapkan guru sekolah minggu mereka yang akan mengajar mereka. Biar pengurapan yang daripada Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga ketika ajaran yang disampaikan Tuhan menjadi kemauan dan anak-anak kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi hidup kami, hidup anak-anak kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kita kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman. Rayakan kami, biarlah kebaikan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami
Persiapkan hati kami seperti tanah yang subur di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang Kau tampung dalam hati kami bertumbuh, berkembang, dan berbuah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan dan mengurapan yang daripada Tuhan semakin nyata memberkati setiap kami dan hamba-Mu juga, sehingga melalui apa yang Kau kerjakan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Juga hari ini kita akan dilayani oleh Kofi Andrea Tapo, spesialis dikatakan dari kita. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saksian yang sangat memuatkan dan sama kesaksiannya saya di belakang dulu. Beda jauh dengan kesaksian anak saya yang mengalami kecelakaan. Cuma bedanya anak saya yang kepalanya retak Tuhan sembuhkan, pelipis matanya yang retak Tuhan sembuhkan, cuma kakinya yang tidak disembuhkan. Operasi paha 2. Puji Tuhan atas kesaksian. Langsung saja firman Tuhan kita lihat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kita ketemu 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah benar, supaya kamu dapat berdoa. Terus, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terus, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. terus, Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. yang 11, terus, Jika ada orang yang berbicara, baiklah yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah memuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hidup orang Kristen itu tema khotbah saya sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang saya mau bertanya, orang hidup itu kayak apa sih? Ya, jelas bernapas, makan dan minum ya Pak ya. Tapi Alkitab mengatakan orang hidup itu orang yang tidak berbuat dosa dan menjalin hubungan dengan Allah. Itu orang yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pengetahuan yang buruk dan jahat, maka engkau akan mati. Adam dan Hawa diperdaya oleh ular, sehingga dia makan buah itu, dan akhirnya dia menjadi mati. Pertanyaannya, apakah dia mati secara rohani atau mati secara jasmani? Rohani. Kalau kita di tempat ini cuma waktu merasa orang yang hidup harus menjalin hubungan dengan Allah dan tidak berbuat dosa lagi. Di luar sana banyak orang mati. Inilah orang hidup. Sehingga waktu Allah datang mencari Adam dan Hawa di mana kau sembunyi? Padahal dulu berbaur akrab dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa hidupnya benar, jauh dari Tuhan. Karena rohaninya mati, jiwanya mati, sehingga yang kehilangan sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan berfirman, dengan jerih payah engkau akan bekerja, dan perempuan pun tenang, engkau akan melahirkan dengan kesakitan. Karena apa? Karena dia sudah mati. Pertanyaannya, apakah kita hidup atau mati? Cuma ada dua. Hidup semua ya Pak ya? Bukan cuma ada yang mati ya. Itu orang hidup. Dan orang Kristen itu yang kayak apa sih? Itu tadi orang hidup. Sekarang orang Kristen itu yang kayak apa?
Ya bangun tidur, baca firman Tuhan, berdoa seperti itu. Ya, tapi saya katakan begini, definisinya orang Kristen adalah memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan, bukan lingkungan yang mengubah kita. Itu orang Kristen. Jadi definisi hidup orang Kristen yaitu adalah menyangkal diri sendiri, tidak berbuat dosa, menjalin hubungan dengan Allah, dan sanggup mengubah lingkungan, bukan lingkungan yang mengubah kita. Melalui apa? Orang dekat kita, istri kita, anak kita, teman-teman pekerja kita. Itu orang Kristen, bukan kita yang diubahkan oleh dunia ini. Itulah hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen yang pertama, kita lihat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya tak berdoa. Hidup orang Kristen yang pertama dimulai dari apa? Bukan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya tak berdoa. Jadi hidup orang Kristen dimulai dari doa. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Makanya Rasul Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Masalah nggak dicari datang dengan sendirinya. Persoalan nggak dicari datang dengan sendirinya. Anak saya nggak ada angin, nggak ada apa, saya di Surabaya terjadi masalah. Dan sebelum saya kesini pun juga terjadi masalah. Masalah nggak perlu dicari. Makanya Rasul Petrus berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Begitu kejadian kecelakaan, istri saya telepon macam-macam, habis saya matikan, saya longsor dalam batu. Pasti ada yang nggak beres. Kenapa? Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan, pasti ada yang nggak beres. Dan benar ada yang nggak beres, dan harus diberes. Maka dari itu, di Yesus 5 ayat 16, karena hari-hari ini adalah jahat, kita harus menguasai diri dan tenang. Saya bersaksi, saya berterima kasih dengan tim tim Kopes ya, yang pelayanan di kita. Kelihatannya nggak ada apa-apa ya. Saudara, anak saya itu tolak tongkat, itu bukan jalan cepat, pelan-pelan. Tapi begitu tim pelayanan Kopes dari rumah saya pulang, dia teriak-teriak, "Mama!" Kenapa? Karena waktu bangun pagi dia mau ke kamar mandi. Karena kebelet nggak tahan, dia lupa kalau dia kakinya ini patah, langsung lari ke kamar mandi. Begitu sudah selesai dia kaget, teriak-teriak. Istri saya bingung, dipikir anak saya jatuh dari kamar mandi. Lihat teman sudah bisa jalan, malah teleponan papa. Tapi itu tak patahin dia, karena baterainya sampai di Surabaya setelah pelayanan ditelepon aku bersembunyi. Hari itu sampai sekarang anakku nggak pakai tongkat. Jalan walaupun ada tertatih tadi sudah mulai normal, sudah ikut ibadah pemuda dan hari ini. Tuhan kita dasar. Saya berterima kasih atas tim Kopes pelayanan dan sia-sia yang akan pemulihan yang luar biasa. Dan saya diberkati, saya meninggalkan hutang 8 juta di rumah sakit. Dan ada seorang anggota DPR yang namanya Pak Yan, sudah kami yang tahu. Puji Tuhan, selesai masalah itu. Tuhan bereskan. Kelihatan Jepang ini perlu dibangun ini Pak, karena berarti kelihatannya nggak punya tempat untuk parkir sepeda motor bagi orang pun. Akhirnya mau saya bangun, panggil pemborong, ngomong, ya sudah sekian, nanti minggu depan kami kerja. Di depan kan ada kayu cuma kalau di sana itu itu buat itu. Ternyata ribut dengan sebelah. Saya nggak ribut dengan orang dunia, ribut dengan jemaat yang saya layani. Buat gawe doa. Itu lupa. Allahmu menang, tetap jadi masalah. Kalau Tuhan kok gak belum ngalah, kalah pun isi maka
Terus dia ini teras saya dibangun, tunggang, ruang tamu itu. Ya terus karena dengar hari Sabtu minggu depan mau dikerjakan, orang sini terjadi masalah. Makanya Rasul itu berkata, kuasailah dirimu menjadi tenang. Istriku bangun tidur, dilihat di belakang teras itu kan ada rumah bukan, dan ada tempat sampah, ada ular saudara sebesar ini meluntar tempat itu. Oh, istri saya teriak, bangunkan saya dan bawa kayu mau dilihat. Nah, ya saya pikir wajar dekat sampah dan dekat sungai, dekat barongan pohon bambu wajar. Karena memang di tempat itu banyak ular. Besoknya anakku laki-laki pulang jam pagi di Semarang Malai, di depan pintu ular itu yang sama melingkar. Dia karena nggak ngantuk, dia dilangkai jadi gedor-gedor, nggak sadar kalau bawahnya ini ular. Gedor-gedor dibukakan oleh istri saya teriak, "No, lakimu!" Ular. Saya dibangunkan, saya lihat nggak ada. Saya tahu. Saya cerita kalau kayak ini kiriman pada Ruki. Saya ngomong, kamu tidak ada Ustaz, teknologi gunyong usahakan sentong. Anak Tuhan Yesus gak akan mau gitu. Bapak gawean kita ini gopes ini ngusir kayak gitu. Kok kalau aku dikirimin kayak gitu, ya gue. Tapi istri bahan sempat stres. Gak ada apa-apa, sekarang gak ada apa. Gak dicari masalah itu datang. Inilah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Rasul itu berpuasa, kuasailah dirimu untuk menjadi tenang, gak usah gugup. Dan sampai sekarang akhirnya sempat dibangun, sudah selesai. Dan sampai saya di sini. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dosa pun dihalang. Kumpul kepul, sampai saya kaget, loh kok bisa sekali. Ditinggal kok senang. Sampai habis titiknya apa sih, dunia ini kebalik. Dulu kalau orang hamil duluan kita itu isi di depan mamanya nggak bisa tinggal karena aku harus kumpul. Lo nggak boleh lo ngomong kalau sama kita bantuan wajar. Ini orang banyak nggak bisa, aku harus kumpul. Kok gampang gitu kumpul, dosa dilawan, diterjang. Karena apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Orang menghina, orang mencaci, orang menjatuhkan, orang makan orang hal yang wajar. Maka dari itu Rasul Petrus berkata apa? Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Berdoa. Efesus 5 ayat 16 berkata begini. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini apa? Bekerja. Segala sesuatu bisa terjadi. Kalau sekarang ikut ibadah di mana? Ya kalau dulu saya gereja ini, tapi sekarang gereja ini saya ikut aja Pak, sama itu. Kenapa? Enak aku nak gereja itu Pak, selama ada orang itu aku malas, gak sejahtera, aku enak loh ya. Anak Tuhan bisa seperti ini. Kenapa kita gak bisa menguasai diri? Kenapa kita lihat seperti itu? Pak, Bu, sudah segala sesuatu sudah ada. Apapun yang terjadi, kuasai diri dan berdoa. Pak Ayub tadi saya tanya di mobil kemana? Kelihatan istri ke Banyuwangi sakit. Jadi tenang dan berdoa, Tuhan akan selesaikan masalah. Nggak ada yang utang. Nggak usah gugup. Begitu masalah datang tiba-tiba. Karena memang hari-hari ini jahat. Sekarang iblis bekerja mati-matian untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan hari-hari ini hari-hari yang terakhir adalah masa-masa yang suka. Di 2 Timotius sudah saya baca, lalu mengingat waktu. Itu yang pertama. Jadi hidup orang Kristen dimulai dari apa? Doa. Ingat, doa tidak harus menyelesaikan permasalahan, tapi doa itu memberi kekuatan untuk menghadapi masalah. Dan ingat, Tuhan Yesus pun nggak harus meneduhkan badai, tapi Tuhan Yesus meneduhkan kita, anak-anak Tuhan, untuk menghadapi badai.
Supaya apa? Supaya kita lebih dewasa rohani kita, lebih kuat. Kenapa kaki anak saya disembuhkan, nipis matanya dan kepalanya disembuhkan? Oh, saya baru tahu. Dengan menghadapi seperti itu, saya lebih bijaksana, saya lebih hati-hati lagi, lebih mengandalkan Tuhan. Itu maunya Tuhan. Jadi hidup orang Kristen dimulai dari doa. Yang kedua, hidup orang Kristen 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih meliputi banyak sekali doa. Jadi hidup orang Kristen yang kedua apa? Karena apa? Mengasihi. Kenapa kalau kita mengasihi? Karena Allah kita Allah yang kasih. Kenapa kita mengasihi? Karena kasih itulah menutupi banyak sekali dosa. Ada seorang tahun 98, saya diajak dengan dari Kabupaten Rawa di Ungar, di Jawa. Karena bawa anak-anak untuk praktek di kedalaman selama 6 bulan dan harus dicek dulu di doa Ungaran. Di situ diadakan ibadah kesembuhan hilang. Dan ada seorang duduk di kursi roda. Selesai ibadah kami doakan dan membaca kasih saran untuk mendoakan itu. Saya doakan motor, dan membaca motor cukup. Kenapa? Kalau saya mendoakan ini seperti saya melemparkan bola mentah. Saya ngotot waktu itu saya berapi-api karena yang masih baru-baru. Saya mau pulang, anaknya datang, Pak, doakan mama. Loh, sudah saya doakan di atas mimbar dan saya juga surah orang saya. Tapi Pak, Ibu divonis dokter tidak ada harapan. Makanya disuruh menyenangkan. Dan akhirnya kami bawa itu. Oh gitu. Kalau itu boleh saya lain secara pribadi, boleh. Saya tinggal, saya ngobrol dengan anaknya, perempuannya. Kalau ada ngobrol, setelah itu saya dipanggil, didoakan. Hari itu juga, setiap malam, kami ini tidur di dorong utara, ke kamar mandi, bekol darah, kencing darah, terus sampai pagi dalam dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit di ronsen, ternyata ibu ini sembuh dari penyakit kanker. Saya tanya, masalahnya apa? Sepele, tidak bisa mengampuni suami. Kenapa suaminya? Suaminya dulu selingkuh dengan perempuan lain, sehingga ibu ini merasa jijik. Dari situ ibu ini bisa ranjang sampai di usia yang tua, gak mau disentuh oleh suaminya, merasa jijik. Tapi begitu ibu ini saya ditanya dengan pokoknya, kenapa kamu gak minta kasih dari Tuhan? Kasihmu habis untuk orang lain. Minta yang kasih dari Tuhan, karena kasih itu yang menutupi banyak sekali dosa. Begitu dia bisa mengampuni dia, Tuhan, beri aku kasihmu. Aku nggak mampu Tuhan, karena suamiku sangat amat menyakitkan. Padahal suaminya sudah bertobat dan menjadi seorang biadab di salah satu gereja di Semarang. Tapi ibu ini nggak bisa. Tapi begitu dilayani kesembuhan batin, ibu ini minta kasih yang dari Allah. Dari situ ibu ini mengampuni. Ya, aku mengampuni suami itu. Malam itu dibuat nggak bisa tidur sama Tuhan. Ke kamar mandi, 1 jam ke kamar mandi. Tahunya apa? Tuhan bersihkan. Jadi ibu ini menjadi kasih memiliki banyak sekali dosa. Mungkin hari ini Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman mungkin disakiti oleh pacar, kekasih, suami, istri, tetangga, dan rasanya sulit untuk mengasihi. Berdoa, Tuhan, aku minta kasih dengan sehingga saya bisa mengasihi. Saya ada masalah yang cukup berat di tahun-tahun pernikahan saya. Dan rasanya saya sulit dan merasa saya seorang suami bohong dan anak saya salah. Caranya kayak ini itu bisa. Kenapa nggak dari awal kita menikah? Kenapa seperti ini harus terjadi? Saya tinggalkan istri saya. Saya telepon marah. Ceritakan semuanya. Kenapa kamu tak bisa mengasihi? Masukku habis. Dan kasih manusia yang terbatas. Baik, masuk kamar.
Jangan keluar sebelum kasih yang dari Allah itu turun atas hidup. Kasih Bapak surgawi itu menjamah itu. Nangis di hadapan Tuhan. Itu kasih yang dari surga itu turun. Saya ngomong, Pak, saya harus pulang ke surga. Dan saya bisa mengampuni secara dosa yang dilakukan oleh istri saya. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau hari ini saudara merasa orang yang baik hati, minta kasih yang dari Tuhan. Karena Allah kita Allah yang kasih. Allah kita Allah yang penuh belas kasihan. Minta kasih sehingga saudara bisa mengasihi. Kasih bukan cuma menutupi banyak sekali dosa, tapi kasih juga menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala apa? Amsal 10 ayat 12. Segala pelanggaran. Kasih yang dari Tuhan bukan cuma menutupi dosa, tapi kasih juga menutupi segala pelanggaran. Saya punya kawan di Kalimantan Barat, jujur dia jatuh dari dosa, kepleset, kulitnya pisah. Saya peringatkan, ya ngomong nggak ada Tuhan, atau kalau dosa masuk. Wis tahu lah, saya di sini 20 tahun ya wis laku ngalah. Itu jatuh. Organisasi gereja mendukung, kamu nggak layak melayani, kamu keluar dari organisasi. Wah, semua orang menghakimi itu. Ada Daniel Alexander, waktu pelayan di sana, dia perlu, dia layak, dan dia sekarang menjadi hamba Tuhan ada di Sikau bersama suami. Kasih menutupi segala pelanggaran, bukan cuma dosa. Tapi pelanggaran apapun, separah apapun, seberat apapun, kalau kita memiliki kasih Allah, kita bisa menerima kesalahan orang lain. Kita bisa menerima mereka. Gak usah ungkit-ungkit yang lain. Kasih bukan cuma menutupi dosa, tapi kasih juga bukan cuma menutupi segala pelanggaran, tapi kasih juga membangun, bukan menjatuhkan. Kalau 10 Korintus 8 ayat 1, membangun yang jatuh dikuatkan, bukan malah dihakimi. Itulah kasih yang dari Tuhan. Itu yang ketiga, yang kedua. Hidup orang Kristen yang pertama apa? Yang kedua, kasih. Yang ketiga, 1 Petrus 4 ayat yang ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, hidup orang Kristen karena apa? Menolong orang lain atau memberi tumpangan, tidak dengan mengungkit-ungkit atau dengan keterpaksa. Orang yang menolong orang akan ditolong oleh orang. Maka sebelum saya bertobat menjadi orang Kristen, kalau kamu menolong orang, jangan pernah menganggap jasa dari orang yang kamu tolong. Pertolongan itu datang yang dari saya nggak tahu. Selama saya menjadi hamba Tuhan, saya banyak dijatuhkan dengan orang-orang Kristen dengan hamba Tuhan. Saya tetap melayani, tetap memberi. Dan rasanya tidak ada pertolongan Tuhan, mana belasan itu saya nggak merasakan. Tapi begitu kejadian anak saya kecelakaan, membutuhkan uang yang cukup banyak, saya berterima kasih dengan Tuhan dan teman-teman hamba Tuhan, saudara sahabat, membantu doa dan kekuatan sampai keuangan bisa terselesaikan. Kemarin saya bersaksi sama Pak Yedi, cerita di mobil tinggal 5 juta, tapi istri saya tadi malam akhir itu ada transfer 5 juta langsung dilunasi. Ada yang padahal saya cerita ya Pak ya belum. Ada apa itu Pak? Ada cerita pelayanan itu? Hari Jumat, hari Sabtunya malam ada uang masuk dari Pontianak, dari sebutkan namanya NN. Uang itu buat apa? Wis lah, bayaran rumah sakit saya. Itu berkat untuk anakku, bukan untuk kita. Karena di situ dituliskan berkat untuk anak Pak Dodi. Ya wes, berarti berkat anak saya ya wes untuk rumah sakit. Nggak ada yang mustahil. Kalau kita menolong orang, kita pasti ditolong orang. Jangan mengharapkan dari orang yang kita tolong. Saya yakin Pak Arlo akan ditolong orang.
ditolong oleh Tuhan karena Pak Harto sering menolong orang lain. Permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini, kata hari-hari yang jahat ini, karena sudah segala sesuatu sudah dekat. Bukan cuma menguasai diri, bukan cuma berdoa, bukan cuma mengasihi, kalau bisa beri, tolong orang lain. Dengan keadaan kita yang sulit seperti ini, pasti kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan kita dari segala permasalahan kita. Amin. Saudara, siapa saja yang perlu kita tolong? Ibrani 2 ayat 18. Siapa saja yang perlu kita tolong? Ibrani 2 ayat 18 berkata begini. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong orang yang dicoba. Jadi jika saudara pernah mengalami permasalahan yang sulit dan ditolong Tuhan, ajaklah tolong orang lain. Orang yang mengalami pencobaan hidup, permasalahan hidup, tolong. Walaupun tidak dengan uang, tapi dengan tenaga, dengan pikiran, itu sudah punya nilai di mata Tuhan. Yang kedua, di Ayub 5 ayat 11 saya bacakan. Ayub 5 ayat 11. Yang mendapatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka kita mendapat pertolongan yang kuat. Jadi yang kedua, siapa yang perlu kita tolong? Orang-orang yang tersedih, orang-orang miskin, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dipandang dengan mata sebelah. Itu yang kita tolong, itu yang perlu kita bantu, itu yang perlu kita kuatkan. Jadi orang-orang seperti itulah yang kita tolong. Supaya apa? Supaya kita punya nilai. Tapi hari ini, berapapun masalah yang saudara hadapi, maukah saudara masih peduli dengan orang lain? Tetangga. Saya punya kesaksian juga. Saya ini cukup lama, 3 tahun yang lalu. Saya pulang dari pelayanan. Saya bawa uang itu 2 juta. Lalu berita sampai di sana itu dikunci. Saya telepon, di mana posisi? Wah, itu di jalan. Kuncinya rumah di mana? Tak bawa. Ya usah, daripada nunggu di teras, aku ke warung kopi keluar ke jalan di mana yang kita makan itu, Pak, saya ngobrol di warung kayak warung lah, itu lesehan. Saya ngobrol, kawan bawa mobil datang. Wah, selalu berarti gimana kabarnya? Ngobrol, terus ngomong, beri uang. Loh, berapa sih saudara? Ini pelayanan 2 bulan, ini 3 bulan kemudian duit 2 juta, dikek waktu perang mulut sama itu. Itu suara hati atau suara setan ya? Tapi saya sedang beri uang. Kalau saya lihat backgroundnya saudara, dia orang yang mampu bawa mobil. Seharusnya dia yang nolong saya, bukan saya yang menolong dia. Seharusnya ditolongkan orang yang cacat, orang yang nggak mampu. Itu yang kita tolong kan? Karena kita lihat casing kan, seperti itu kebanyakan manusia. Ini enggak tuh, kamu beri kok. Begitu selesai ngobrol, Pak ada berkabung. Dia pegang uang, pegang. Kita tahu saya betul, beliau nggak tahu. Tuhan yang sudah, Pak, mobil ini besok disita oleh KR. Rumah kita kami dulu. Benar, istri saya masuk rumah sakit lagi kita butuh uang. Kalau gitu loh, apa langsung ke rumah sakit Pak Yohani? Sudah Pak, langsung berangkat Pak. Terima kasih. Nah, masalah selesai? Belum. Tidak, pulang, ngobrol. Wah, pulang nggak pulang, aku ya dapat kok. Mana? Kasih orang. Apa kayak sok rohani? Kayak kamu itu jadi seorang hamba Tuhan yang besar kayak Pak Niko aja. Segampang kayak gitu loh, Tuhan yang ngomong. Bisa karatnya apa? Ya semuanya itu sempat 2 hari tak bersama dengan itu. 2 bulan saudara nggak pulang, nggak berkat, dikasihkan dengan orang. Pasti marah. Uang belanja. Hari yang ketiga, kawan datang. Jadi gimana? Saya di rumah, Pak cepat keluar apa? Pak, aku titip bukti Pak, beras sama Indomie. Sudah Pak, saya terburu-buru
betul matur. Terima kasih Pak ya Tuhan berkati. Terima kasih Pak Tuhan. Saya ambil beda saya bawa. Saya kasih amplop. Pak ini berkati. Aku senang sangat masih bawa isi bilang nggak. Tapi kalau itu baik 3 bulan saya nggak ada pelayanan, ya nggak kurang itu. Berarti berkat Tuhan yang diberi bukan cuma 2 kali lipat, mungkin 10 kali lipat. Amplopnya hijau panjang saudara. Bukan beras seperti ini. Plus beras sama Indomie. Nah, ini. Kalau kita menolong sama orang, jangan hitung-hitungan. Kita memang mengalami kesulitan. Tapi kalau Tuhan suruh beri. Seperti janda yang miskin. Memberi dengan kekurangan, bukan dengan kelebihannya. Kalau hari ini saudara menghadapi permasalahan keuangan, kesulitan, ada orang yang membutuhkan, kalau Roh Kudus suruh beri, pasti Tuhan akan tolong hidup saudara. Siang hari ini, jangan menunda-nunda. Yang keempat, hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi hidup orang Kristen yang keempat itu karena apa? Melayani. Orang Kristen yang percaya Yesus, lahir baru, dibaptis, hari itu juga harus teken kontrak melayani. Kenapa? Tuhan Yesus kasih amanat aku, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Pergi. Kata-kata pergi itu yang melayani untuk menjadikan orang sekitar kita menjadi pengikut Kristus. Jadi gak ada alasan orang Kristen gak melayani. Maka dari itu kita lihat 1 Korintus 16, celakalah aku kalau tidak melayani, dan itu suatu keharusan bagi orang Kristen. Benar. 1 Korintus 9 ayat 16. Sekali lagi saya tekankan, orang Kristen yang percaya Yesus, lahir baru, dibaptis, hari itu juga, saat itu juga, semua yang ada di tempat ini harus melayani. Melayani tidak seperti saya, atau Pak Hendy, atau seperti Pak Anton, tidak harus. Banyak hal kita melayani. Karena apa? Tuhan Yesus yang suruh pergi, jadikan semua bangsa. Pergi untuk melayani, menjadikan semua pengikut Tuhan Yesus. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memaksakan diri. Sebab itu adalah apa? Keharusan bagi kita untuk memberitakan Injil, untuk melayani. Dan melayani apa kata Tuhan? Firman Tuhan itu di 1 Korintus 9. Celaka. Itu aku sih ngomong. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan tidak ada alasan kalau orang lain diberkati, dipulihkan karena pelayanan kita, tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri. Karena itu sudah menjadi keharusan. Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara dari tempat ini, maukah kita keluar dari tempat ini melayani? Melayani tidak harus seperti kita. Melayani bisa dengan membantu, bisa memberi jalan keluar melalui pola pikir kita. Bisa menjadi saksi hidup kita. Banyak hal kalau kita mau melayani. Apalagi di sini ada Mas Jos yang menjadi pekerja selama 1 tahun. Bantu melayani. Dengan mungkin dengan kehadiran saudara kita yang dari Papua, apa tahu aku kemarin semakin itu. Bantu doa ya Mas Jos supaya jemaat kita di sini berkati luar biasa. Bukan cuma kasmaninya tapi juga rohani. Melayani, karena itu suatu keharusan. Dan kalau tidak melayani, bukan saya mengatakan celakalah kalian. Karena sudah saya katakan orang yang percaya Yesus lahir baru melayani. Dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga dekat kita, baru sampai keluar melayani. Ada kesaksian. Saya punya kakak rohani namanya si Kakak, mati ditusuk sama Pak Pilek. Ya, kakak rohani dari angkatan yang kedua, mulainya dari sekolah terus saya terus semangat. Kayaknya ditenggelamkan di laut. 3 hari kemudian ketemu dan bukan
dia menjadi nasir, menjadi apa? Martir Allah dalam melayani Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita melayani Tuhan dan kita mati untuk Tuhan, itu akan suatu kebahagiaan, suatu kehormatan. Dan itu layani Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, hidup orang Kristen. Ibrani 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Kalau Bapak baca tentang 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Dari 1 Petrus 4 ayat ke-11. Karena firman Tuhan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi yang terakhir, yang kelima, hidup orang Kristen karena apa? Menjaga perkataannya seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Perkataannya membangun seperti menyampaikan firman Tuhan, bukan menjatuhkan. Saudara, dari mulut kita bisa keluar perkataan itu. Dari mulut kita bisa menghancurkan diri kita sendiri. Jangan berkata sial aku, bodoh aku, mati aku. Tapi perkataan yang sia-sia itu menjadi buruk dalam diri kita. Maka dari itu yang terakhir, hindari omongan perkataan yang sia-sia. Saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 11. Hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, hanya menambah fasih. Kita bisa melontarkan kata-kata yang kotor kepada orang lain, tapi secara tidak langsung kata-kata itu masuk dalam jiwa kita, membuat kita sendiri seperti itu. Apa yang keluar dari mulut kita itu yang meluap di dalam hati kita. Kita bisa mencaci maki orang, kita bisa mengata-ngatai orang, padahal hatinya dia sendiri seperti itu. Belum tentu orang yang dikata-katai seperti itu. Jadi hindari perkataan seperti itu. Efesus 5 ayat 4 berkata begini. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saya ulangi ya, Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Walaupun kita dimaki orang, walaupun kita dicaci maki, ucapkan syukur, jangan membalas caci maki orang. Saya sempat musim, saya beli tanah, bangunan itu roboh, mau saya bangun, saya dicaci maki habis-habisan, mau saya lawan. Saya, tapi terkata, Pak Nurdin gak selamat hidupku seperti ini. Apa perkataan saya? Menjadi iman Pak, kalau Bapak dan Mama katakan. Kalau tak selamat ya terserah urusan Tuhan. Ya, ayat yang terakhir, Saudara, firman Tuhan, hidup orang Kristen yang terakhir menjaga perkataannya seperti menyampaikan firman Tuhan. Perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan kepada orang lain atau kepada anak dan istri kita atau kepada suami kita, ingat baik-baik, akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 1 Petrus ayat yang terakhir, 1 Petrus 12. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Ayat yang terakhir. Matius 12 ayat 36. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Terus 37-nya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan diapakan? Dihukum.
Jadi yang terakhir hidup orang Kristen menjaga perkataan. Sekali lagi, perkataan yang sia-sia yang diucapkan baik kepada suami, baik kepada anak, baik kepada istri, baik kepada orang lain akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena dari perkataan kita dibenarkan, dari perkataan kita dihukum. Amin. Jadi hidup orang Kristen ada 5. Yang pertama itu karena apa? Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, menjaga setiap perkataan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan, kebesaran. Biarlah pagi hari ini yang Engkau Bapa yang bersyukur. Kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, banyak sekali hidup kami tidak mencerminkan kasih yang dari Engkau. Setiap permasalahan yang kami hadapi di akhir zaman ini Tuhan, kami lupa untuk menguasai diri dan berdoa. Sehingga kami ditekan banyak persoalan dan permasalahan, sehingga kami lari ke dunia. Yang kedua, biarlah ajar kami untuk saling mengasihi. Sekalipun kami disakiti, sekalipun kami dikecewakan, Tuhan ajar kami untuk kami bisa mengasihi orang lain. Mengasihi suami kami, mengasihi istri kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi orang yang selama ini menyakitkan hati kami. Karena itu yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, jadikan kami hidup orang Kristen bukan cuma berdoa dan mengasihi. Di saat dalam kesulitan di akhir zaman ini, ajar kami untuk menolong orang lain, orang yang di sekitar kami Tuhan, untuk memberi, untuk menguatkan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, khususnya jemaat di tempat ini Tuhan. Bukan cuma untuk menolong Tuhan, ajar hidup kami juga Tuhan, untuk melayani satu dengan yang lain. Dan ajar hidup kami juga untuk menjaga setiap perkataan kami. Siang hari ini kami sadar Tuhan, setiap perkataan kami yang sia-sia yang kami lontarkan kepada istri, suami, anak-anak atau orang lain, ternyata harus kami bertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena dari perkataan kami dibenarkan, dari perkataan kami Engkau menghukum kami. Tuhan, ampuni kami selama hidup kami menjadi orang Kristen yang salah. Kami pun menjadi hidup orang Kristen yang benar-benar hidup untuk memberi kehidupan bagi orang lain. Terima kasih Bapak Surgawi. Firman Tuhan boleh berhenti, tapi biarlah tersimpan dalam roh jemaat hati Tuhan di tempat ini, supaya jemaat ini yang waktu dibangun kerohaniannya, bertumbuh menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Di mana siang hari ini mau mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang amin. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Presiden. Kita akan mendengarkan wakil gereja. Ya, semua Bapak Ibu, untuk Jumat kita akan dilayani oleh Evangelis. Jumat kita libur ya, Jumat saudara. Jumat libur ya, Jos. Minggu kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugiono dari Persekutuan Roh Bos, dari Gereja Bethel Tabernakel Amrauna, dari dalam Lekuaku. Tapi dari Persekutuan Roh Bos. Dan tentu doakan untuk hari tanggal 25 kita akan ada tamu dari Malaysia yang akan dilayani oleh Pastor Dr. JSC Benyamin ya. Ini spesialisasi karunia-karunia dan buah roh. Karena beliau memang dipanggil Tuhan spesial itu untuk konseling sebagai konselor ya. Jadi puji Tuhan, ini tamu yang ketiga yang Tuhan kirim dari luar negeri. Jadi ini Mas, dari Malaysia ya. Ajak teman-teman
dan kita akan pasang dan kita akan bagikan untuk merasakan hadirat Tuhan untuk bisa hadir, ya. Tetapi jangan cuma 25, ya. Hari Minggu seperti biasa maupun Jumat, ya. Jadi kita tolong diberitahu bagi teman-teman yang lain, Jumat kita tidak ada untuk doa malam, ya. Doa malamnya nanti kita sepakati doa di rumah, jamnya kita akan malam, kita pertemuan di bulan 12 malam, ya. Ini tak didoakan masih doa, ya. Doa sebulan 12 malam kita berdoa setiap malam. Kita karena itu minggu kita bisa melayani Tuhan dan beribadah. Dan dukung doakan juga untuk bulan depan, kurang lebih minggu kedua kita akan ada bakti sosial pengobatan gratis di tempat ini. Karena bulan ini Pak Dokter tidak bisa karena beliau untuk mengambil spesialisasi dalam arti dalam mengajar, menjadi dosen di Universitas Wijaya Kusuma. Jadi spesialis, dia ngambil lagi spesialis yang awalnya dia spesialis darah yang ada di bagian lab, sekarang lebih banyak ke spesialis kurang tahu penyakit dalam atau gimana gitu. Jadi itu diperlukan kita bisa terus bekerja sama untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik yang kita bisa lakukan selama ada waktu, ada kesempatan yang Tuhan berikan, seperti yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Evangelis. Oke, mari kita maju berdiri, kita naikkan masuk sekian.
Kuasa pimpin ibadah kami mulai dari permulaan pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan pergi satu sama lain. Kiranya dengan penyertaan Tuhan mengangkat kami di rumah masing-masing bertemu keluarga, baik di saat kami juga melakukan aktivitas selanjutnya. Dan sebelum kami pulang, kami akan menikmati surga jasmani, suci dan kudus dan jadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menaikkan doa buat kami untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Dengan kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan kuasa-Mu Tuhan, kami serahkan untuk setiap anak-anak yang ada pada dalam tempat-Mu Bapak. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan, dengan berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu. Dengan kami, Tuhan anak-anak-Mu sungguh mengasihi. Untuk Tuhan, silakan kuasa-Mu untuk setiap kami. Pada saat ini yang sudah menerima firman-Mu Tuhan. Mereka yang sakit tersembuhkan. Mereka yang mengalami masalah Tuhan, setiap masalah apapun yang terjadi. Tuhan Kau mengangkat setiap masalah ini. Setiap apa yang anak-anak menerima percaya Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Biarlah Kau berbicara satu persatu. Kami tidak tahu apa yang mereka alami saat ini. Tapi kami tahu Tuhan, Kau punya rencana yang terbaik untuk setiap anak-anak Tuhan. Walaupun mereka satu persatu Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu bersatu Tuhan untuk menjawab setiap anak-anak. Sehingga mereka semua mudah dapat tolong dari masalah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan. Tuhan anak-Mu sudah melayani tempat ini. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu juga menyertai mereka Tuhan. Kau berkati, Kau berikan mereka itu semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Dan semakin hari semakin semangat terus melayani Engkau. Karena kuasa-Mu dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan Kau sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu Tuhan Kau melawan. Kau berkati dalam kehidupannya. Kau berkati dalam rumah tangganya. Kau berkati dalam setiap apa yang dia lakukan Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang sudah kami serahkan di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan dan kasih Tuhan. Kami telah berdoa Tuhan kepada akhir Bapak. Sudah menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah tempat beribadah. Kami serahkan dari tangan-Mu, Kau jaga dan melawan dalam kehidupannya Tuhan. Kau beri kekuatan, Kau beri kesehatan yang baik. Kau berikan Tuhan dalam apa yang dia lakukan sehari-harinya Tuhan. Kau berkati dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Kau berkati segala sesuatunya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu kembali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa untuk keadaan bangsa kami. Dalam kuasai dengan kuasa-Mu kudus-Mu. Sehingga pemerintahan kami Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Untuk kami tetap bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Kau pakai setiap hamba-Mu juga yang lain Tuhan. Di manapun kami berada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya Tuhan bisa menjadi berkat dan bisa memajukan kehidupan bangsa kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari tangan-Mu. Biarlah Kau pakai setiap hamba-Mu dari pelosok kota, dari kota maupun di pelosok-pelosok desa Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati mereka. Kau pakai mereka sebagai saluran berkat. Biarlah mereka bisa menjadi berkat untuk setiap anak-anak yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kuasai dan kuasa Roh Kudus setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Dan jika
seperti Tuhan urus yang manis, yang selalu menyertai memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang menjadi kepala dan bukan ekor, memberkati kesehatan seluruh keluarga kita semuanya, dan membuat pekerjaan kita berhasil dan beruntung mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus di surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang berkat Tuhan katakan amin. Yang Tuhan Yesus berkati. Makan dulu, Jo. Tolak,